Selamat malam, saya akan menjelaskan pengerjaan tugas praktikum satu untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Soalnya seperti yang tertulis di sini ya, saya harus membuat rangkuman eh, tentang algoritma dan dunia pemrograman, kemudian sejarah Java dan pengembangannya sampai saat ini. Terus kemudian buat algoritma untuk kasus algoritma flowchart dan pseudocode untuk kasus yang dijelaskan di bawah sini. Itu tentang perusahaan dengan tiga golongan gaji karyawan, kemudian juga jam lembur masing-masing. Jadi saya harus menemukan penghasilan dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, ini sudah saya kerjakan ya di file Word ini, seperti yang diminta di soal. Nah, ini eh, jawabannya yaitu untuk soal pertama 1A itu algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma berperan penting karena menjadi dasar dari setiap program yang dibuat. Sebelum menulis kode, seorang programmer harus merancang algoritma terlebih dahulu agar proses pemecahan masalah menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Pemrograman komputer adalah proses menulis instruksi yang akan dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan JavaScript digunakan untuk mengimplementasikan algoritma tersebut dalam bentuk sintaks yang dapat dimengerti oleh komputer. Dalam pengembangannya, algoritma digunakan di berbagai bidang seperti pengolahan data, kecerdasan buatan, sistem keuangan, hingga di game development. Dengan algoritma yang baik, program dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan mudah dipelihara. Pentingnya algoritma dalam pemrograman ada 4 ini yang saya tulis. Yang pertama menyederhanakan permasalahan kompleks menjadi langkah-langkah yang jelas. Kemudian yang kedua menghemat waktu eksekusi program. Yang ketiga memudahkan debugging dan perawatan program. Dan yang keempat meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Algoritma adalah fondasi utama dalam dunia pemrograman komputer. Tanpa algoritma yang baik, program tidak akan berjalan optimal meskipun ditulis dengan bahasa pemrograman yang canggih. Nah, ini daftar pustakanya sudah saya cantumkan. Nah, kemudian yang satu b itu sejarah Java dan perkembangannya. Java ini pertama kali dikembangkan oleh James Gosling bersama tim dari Sun Microsystems pada tahun 1995. Awalnya Java dirancang untuk perangkat elektronik seperti TV digital, tapi kemudian berkembang menjadi bahasa pemrograman lintas platform yang terkenal dengan slogan Write Once, Run Anywhere. Karena pada masanya Java ini bisa dijalankan memang di mana-mana, di komputer, untuk website, untuk mobile, dan perangkat-perangkat elektronik lainnya. Kemudian Java memiliki 3 edisi utama. Yang pertama itu Java SE, Standard Edition, digunakan untuk aplikasi desktop dan dasar. Kemudian Java EE itu Enterprise Edition, digunakan untuk aplikasi berbasis web dan enterprise. Kemudian yang terakhir itu Java ME Micro Edition, digunakan untuk perangkat mobile dan embedded system. Pada tahun 2010, Sun Microsystems diakuisisi oleh Oracle Corporation, yang kemudian melanjutkan pengembangan Java hingga sekarang. Kemudian software terkenal yang dibuat dengan Java itu ada beberapa, contohnya seperti Eclipse IDE, itu IDE populer untuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada Apache Hadoop, itu framework open source untuk pengolahan data besar, big data. Terus kemudian ada Minecraft, itu game yang sangat populer yang awalnya ditulis sepenuhnya dalam Java, meskipun sekarang berkembang menjadi menggunakan banyak bahasa pemrograman sesuai kebutuhan ya. Kemudian ada NetBeans IDE, itu IDE yang resmi dikembangkan dengan Java. Nah, Java tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman paling berpengaruh hingga saat ini karena kestabilan, keamanan, dan kemampuan lintas platformnya. Meskipun memang Java tidak sepopuler zaman dahulu ya. Banyak aplikasi besar di dunia masih menggunakan Java, baik untuk back-end maupun sistem enterprise. Daftar pustakanya sudah saya cantumkan di sini. Terus kemudian kita lanjut ke soal kedua itu tentang flowchart dan pseudocode dari kasus yang menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Flowchartnya ini sudah saya tuliskan di sini itu dimulai dulu di atas, terus kita input golongannya masing-masing A, B, dan C, terus kita input jam lemburnya. Terus kemudian golongan itu kita cabangkan, ada 3 kan golongan A, B, dan C, terus gaji pokoknya kita sesuaikan masing-masing. Kemudian kita juga cabangkan jam lemburnya ada 5 cabang tadi, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 atau lebih eh, jam gitu. Terus kemudian kita hitung gaji pokok dikali persentase dibagi 100 untuk mendapatkan gaji lemburnya. Terus kemudian gaji pokok tersebut ditambah dengan gaji lembur yang telah kita dapatkan, akan ketemulah hasil total gaji dari karyawan. Nah, kemudian
dalam bentuk pseudocode ini untuk code yang lebih bisa dibaca oleh manusia, bentuknya seperti ini. Kurang lebih sama dengan flowchart tadi, flow alurnya. Jadi pertama kita input golongan, terus input jam lembur, terus kita cabangkan golongannya menjadi 3 lewat if else dan else if. Kemudian jam lembur pun kita cabangkan jadi 5 tadi sesuai 5 jenis jam lemburnya menggunakan if dan else if. Kemudian kita cari gaji lemburnya yaitu gaji pokok dikali persentase dibagi 100. Kemudian kita cari total gajinya dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Terus kemudian kita akan mendapatkan hasil dari total penghasil tersebut. Sekian penjelasan dari saya.